Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya anak-anak ibu. Semoga semuanya sehat, tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan membahas tentang agribisnis tanaman buah untuk bidang keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura kelas 11 semester 1. Pada pertemuan yang pertama, kegiatan pembelajaran kita adalah melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah semusim yang akan diusahakan. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan. 4.1 melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan sesuai prosedur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengumpulkan informasi terkait potensi daerah, kemudian menganalisis kelayakan teknis untuk menentukan tanaman buah yang akan diusahakan. Nah, selanjutnya menyiapkan laporan terkait potensi daerah dan macam daya dukung yang ada secara benar dan bertanggung jawab. Kita pahami dulu definisi dari potensi daerah. Potensi daerah ini merupakan kemampuan suatu daerah yang mempunyai kemampuan menjadi aktual untuk dikembangkan. Contohnya, di daerah kita dilalui sungai yang airnya bisa dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Bisa jadi tempat kita berpotensi untuk kegiatan usaha pertanian. Artinya, berbagai kegiatan komoditas pertanian seperti budidaya ikan, ternak, dan tanaman sangat mungkin dikembangkan sebagai usaha atau agribisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah kita adanya potensi usaha pertanian karena didukung adanya air yang memadai. Namun, daya dukung dalam bidang pertanian tidak sekedar air saja, tetapi banyak faktor lainnya seperti iklim termasuk suhu, kelembaban panjang penyinaran, dan curah hujan. Kemudian jenis tanah, topografi, transportasi, sumber daya manusia yang terampil, biaya, dan lain-lain. Walaupun suatu komoditas kelihatannya berpotensi untuk dikembangkan karena banyak didukung oleh berbagai faktor, tetapi perlu juga dilakukan analisis melalui proses sistematis, yaitu studi kelayakan. Pertama yang termasuk ke dalam studi kelayakan yaitu kelayakan teknis. Yang pertama letak lokasinya. Ada beberapa pertimbangan dalam melihat lokasi yang akan digunakan sebagai tempat agribisnis. Di gambar ini kita bisa melihat dua perbedaan lokasi. Yang satu merupakan lokasi yang padat sekali penduduknya. Pada lokasi yang memiliki kepadatan penduduk, itu akan mempengaruhi luasan yang akan diusahakan, dan ini akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Biasanya yang dipilih cenderung termasuk tanaman buah semusim seperti semangka, melon, timun, dan lain-lain. Berbeda kalau lokasi yang dipilih tidak terlalu padat penduduknya. Tanaman yang diusahakan itu termasuk cenderung tanaman buah tahunan seperti durian, rambutan, pepaya, dan lain-lain. Jadi berbeda lagi dengan daerah lokasi yang tanahnya relatif masam. Didominasi tanah gambut, dapat ditanami jeruk. Kemudian yang termasuk dalam bagian dari lokasi ini, kita harus lihat juga elevasi tanah atau permukaan tanah. Elevasi tanah atau permukaan tanah dari atas permukaan laut itu harus diukur dengan benar karena tanaman tertentu memerlukan persyaratan tersebut. Seperti tanaman buah stroberi membutuhkan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian topografi areal. Topografi areal ini keadaan muka bumi pada suatu daerah yang dapat mempengaruhi pemilihan jenis tanaman seperti pada tanaman buah semusim yang membutuhkan areal yang relatif datar sehingga penanganannya mudah dan lancar. Selanjutnya yang termasuk ke dalam kelayakan teknis adalah iklim. Tanaman menurut jenis iklim tertentu. Tidak semua tanaman dapat ditanam di sembarang tempat pada iklim yang berbagai macam. Untuk menyelesaikan lingkaran hidupnya, tanaman membutuhkan jumlah panas dan jumlah air sesuai dengan kebutuhannya. Setiap jenis dan varietas harus disesuaikan dengan panjang penyinaran. Seperti tanaman melon atau semangka, itu hanya membutuhkan panjang penyinaran
lebih kurang 11 jam dibanding tanaman yang lain. Dengan kebutuhan jumlah airnya tinggi, tetapi apabila pada jumlah curah hujan yang tinggi, tanaman tersebut justru kurang baik karena proses pertumbuhannya lambat dan waktu panennya juga akan mundur. Ketiga adalah keadaan lahan atau tanah. Lahan merupakan media tempat tumbuh bagi tanaman. Lahan adalah alat produksi untuk menghasilkan hasil pertanian. Tanpa lahan, tanaman buah tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial. Dalam hal ini, tanah sebagai tempat tegak tanaman, tempat untuk persediaan unsur-unsur makanan tanaman, tempat persediaan bagi tanaman, dan udara sehingga akar dapat bernafas dan menghisap makanan dari dalam tanah. Oleh sebab itu, lahan harus disediakan sesuai peruntukannya. Di sini kita lihat persyaratan tumbuh tanaman buah semusim. Yang pertama adalah semangka. Curah hujan yang dibutuhkan oleh semangka adalah 40-50 mm per bulan. Kalau suhu hariannya dalam derajat Celcius itu 20-30. Kelembaban cenderung rendah, miskin uap air. Selanjutnya penyinaran matahari itu harus penuh untuk semangka ini. Keasaman tanah 6-6,7, artinya netral. Kemudian jenis tanah yang dikehendaki semangka adalah tanah gembur, kaya organik, dan tanah poros. Ketinggian tempat untuk dia tumbuh sebaiknya pada ketinggian 100-300 meter dari permukaan laut. Kemudian subur, gembur, kaya organik, tata air dan udara baik. Ketinggian tempat tumbuh 1000-1500 meter dari permukaan laut. Setelah melihat tabel di samping, coba anak-anak ibu sekalian nanti lakukan di daerah sekitar kalian untuk mendapatkan informasi tentang iklim, termasuk curah hujan, suhu kelembaban, dan panjang penyinaran. Kemudian kondisi tanah termasuk jenis tanah dan pH-nya, dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Nah, berikut adalah form yang telah ibu sediakan untuk melihat kelayakan dari aspek teknis. Selanjutnya adalah topografi. Kalian menggunakan tabel yang telah ibu sediakan ini. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ke depan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.